Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Bacanya Niago belum bisa move on dari Rocky Gerung, guys. Dia senantiasa menyinggung Rocky Gerung, yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah provokasi lah, inilah ketika ia menyatakan atau mengkritik Pak Mulyono kemarin bahwa dia adalah tolol atau dan semacamnya. Nah, khusus nih para ternak Mulyono, silahkan kumpul di sini dengar baik-baik alasan Rocky Gerung kenapa senantiasa menghujat Pak Mulyono. Jadi bukan cuma Pak Mulyono ya, termasuk pemerintah sekarang juga dia kritik. Supaya kalian dapat hidayah nih, bisa taubat tuh, otakmu bisa diperbaiki. Gak lain kan. Oke, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SCMM. Kali ini pemirsa di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya, tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulut ini nuduh nih, mana buktinya tuh? Terus setiap hari. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-ngeluhkan Rocky Gerung, sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama. Kalau tidak percaya dengan kitab suci, tentunya tidak percaya dengan agama. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita sama-sama menjaga etika, menjaga sopan santun, meskipun itu politik, itu dinamis, tetapi tidak boleh melakukan ujaran-ujaran yang tidak pantas seperti yang disampaikan oleh saudara Rocky. Inilah alasan mengapa kita balik kritik pemerintah. Itu dia berhak untuk mencaci orang yang dia gada. Nah, itu poinnya. Gada, kedamaian. Boleh sopan-sopannya boleh. Tetapi prinsip itu mesti kita pastikan. Saya menginginkan pajak saya itu dipakai untuk membangun universitas di Kalimantan. Karena sangat, saya muter-muter Kalimantan Tengah kemarin, Pak. Bicara dengan petani sawit, ketemu nelayan tuh. Berapa universitas di situ? 3. Seluas itu. Berapa universitas di calon ibu kota negara? Dibandingkan dengan yang ada di Jogja. Karena untuk membangun memerlukan infrastruktur pikiran. Saya bayar pajak supaya dibangun universitas. Saya nggak perintahkan Jokowi bayar pajak untuk bangun ibu kota negara. Makanya saya protes. Pajak saya kenapa dipakai untuk beli semen? Kejadian ini terjadi saat Jokowi silaturahmi ke Fakultas Kehutanan UGM Bulak Sumur, Sleman pada Selasa 19 Desember 2017. Di tengah pidato, Jokowi juga meminta Kasmujo yang menjadi dosen pembimbing skripsinya untuk maju. Yang pertama saya ingin itu pembimbing skripsinya ya. Ini tentang ijazah nih. Setinggi-tingginya dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Padahal faktanya seperti disampaikan Kepala Humas UGM Wiwit Wijayanti 2015, dosen pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Waduh, agak lain. Menambah keterangan nih tentang ijazah palsu. Jokowi sarjana palsu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tidak tahu prodi dan tidak bisa bedakan dengan dosen malu pembimbing. banget rasanya jadi ternak Mulyono. Bukan hanya ternak Mulyono yang malu. Nih gue nih, walaupun nggak pernah milih yang namanya Mulyono,
gue juga kecipratan malu karena gue rakyat Indonesia. Ya, Kita nggak boleh diam dong kepada Pak Prabowo yang katanya mau mengejar koruptor sampai ke Antartika. Jangan omon-omon Pak, kita buktiin sekarang. Rakyat membuktikan ini ada organisasi dunia namanya OCCRP ya, yang mengatakan mantan presiden Indonesia itu terkorup. Gila benar. Kalau kita diam aja Pak Prabowo, malu kita sebangsa setanah air. Belum pernah ada sejarahnya nih presiden Indonesia menjadi terkorup di dunia. Gak bisa kita diamin nih Pak. Kita harus tuntut OCCRP itu Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai temannya Pak Jokowi, bersahabat dengan Pak Jokowi, jangan diam aja. Saya aja yang gak pernah milih Pak Jokowi aja marah Pak. Malu saya Pak. Kalau kita dibilang terkorup, secara kita mayoritas Muslim Indonesia yang berakhlak mulia, yang terkenal berakhlak, apalagi Bapak selalu ngomong terus-terus akan mengejar koruptor sampai ke ujung dunia. Masa dibiarkan hasil survei ini? Kita harus buktikan ini benar nggak nih hasil survei atau abal-abal. Beneran dah, gue nggak bisa tidur. Malu gue. Walaupun gue bukan ternaknya. Ya Pak. Pak Prabowo, gimana ya dengan ternak? Saya hormati. Tolong tolong nih. Ditanyain ke OCCRP. Apa alasannya? Sampai segitunya mengatakan mantan presiden kita terkorup di dunia. Gak terima ya Pak, gak terima. Ya, harus diusut tuntas ini. Kebenaran survei ini. Kalau tidak benar berarti pencemaran nama baik di dunia. Betul. Di bumi ini. Harus diklarifikasi. Agar sebagai rakyat, ayah merasa tenang. Dan rakyat Indonesia kembali bisa berdiri tegak di mata dunia. Jokowi saya tidak tahu. Ada Arman Mulyono Jumlah suara yang masuk. ketika Rocky Gerung. Tapi di dalam website mereka memang ada sebuah kolom kecil yang menyebut di ada 5 nama pemimpin yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Salah satunya adalah Jokowi. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya William Ruto yang memperoleh 40.000 suara. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Jadi hasil polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Sementara yang menentukan Person of the Year versi OCCRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah satu yang paling setia ternak Mulyono nih. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi. Sama sekali nggak objektif. Masa sih, mana Dan kita buktinya tentu tuh? tahu lah bahwa platform X di Indonesia memang didominasi oleh kaum pembenci Jokowi. Wajar lah kalau dengan cepat seruan anti Jokowi itu disambut oleh netizen X. Saya duga ada ribuan, kalau bukan puluhan ribu suara yang menominasikan nama Jokowi sebagai presiden terkorup. Untunglah OCCRP punya tim juri independen yang objektif. Aksi anti Jokowi ini gagal total. Tapi nampaknya para pembenci Jokowi tetap tidak kehilangan akal. Mereka terus menggoreng tuduhan Jokowi pemimpin terkorup ini tanpa henti. Nah sekarang hasil akhir OCCRP sudah diumumkan. Mungkin berlebihan ya untuk mengharapkan orang seperti Rocky Gerung, PDIP, dan orang semacamnya berhenti menyatakan Jokowi adalah pemimpin terkorup di dunia. Tapi yang pasti, saya harus sampaikan pada Anda semua, kabar bahwa Jokowi adalah salah seorang presiden terkorup menurut OCCRP adalah berita bohong. Lebih banyak yang tidak percaya sama kamu, Bang. Marilah kita buang jauh-jauh berita bohong. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehatnya harus Rocky, bukan kamu. Agak lain juga ini, Abang. Ada Arman Mulyono ya. Dia sebut akal sehat, gunakan akal sehatnya, tapi akal sehat versi Rocky Gerung, bukan akal sehat versi kamu. Kebanyakan orang lebih percaya daripada lebih percaya Rocky Gerung daripada kamu, Bang. Aduh, oke bosku, kalian tanggapan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.